Realme GT Neo 3T adalah penerus dari Realme GT Neo Duat yang kabarnya akan segera diluncurkan. Produk terbaru dari Realme ini telah muncul di database situs sertifikasi NBTC Thailand. Dilansir dari Gizmo Cina di sertifikasi TKDN Indonesia, yang pertama kali menunjukkan bahwa ponsel Realme dengan nomor model RMX3371 adalah mukul Sarma. Ponsel ini disinyalir akan memulai debutnya dengan nama Realme GT Neo 3T. Selain muncul di NBTC, perangkat ini juga terlihat di platform sertifikasi lain seperti BIS India dan TKDN Indonesia. Detail kameranya telah muncul di database Camera V5. Selain itu juga ditemukan terdaftar di Volsa, yang menyediakan data perdagangan ekspor atau impor global. Mendekati pertengahan tahun 2022, Realme semakin gencar memperkenalkan perangkat baru dari keluarganya, yaitu Realme GT Neo 3T. Jelang perilisannya ini, perangkat tersebut akhirnya resmi mengantongi sertifikasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sesuai dengan namanya, Realme GT Neo 3T jelas merupakan pengisi kategori series T di keluarga Realme. Perangkat ini dirilis sebagai penerus Realme GT Neo 3 yang rilis sebelumnya. Sertifikasi bernomor RMX3371 diajukan oleh PT Sukov Indo terhitung sejak 8 April 2022. Sekedar informasi, setiap perusahaan pembuat smartphone tidak bisa secara asal-asalan menjual produk mereka di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan serangkaian proses pengujian perangkat yang harus dilalui. Singkatnya, semua perangkat telekomunikasi smartphone harus mengantongi sertifikat TKDN dan postel terlebih dahulu agar mendapat izin edar. Jadi berhubung Realme GT Neo 3T sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi demi menghargai waktu kalian. Yang berharga berikut ini adalah bahasan singkat dari Realme GT Neo 3T yang sudah dirilis di China dan rencananya smartphone ini akan masuk ke pasar Indonesia. Pertama, dalam pembahasan kali ini saya akan mengungkap bagian sisi terluar dari spesifikasi Realme GT Neo 3T, yang mana tak lain terletak pada bagian sisi bodi fisik dan juga layar sebagai penjamin tampilan visualnya. Mengenai soal bodi, tampaknya memang spek Realme GT Neo 3T ini didukung oleh desain fisik yang sangat kompatibel dengan konsep flagship yang diusungnya. Di samping itu, pada sisi lainnya, tepatnya di bagian belakang, tentu saja Realme akan memberikan sentuhan mewah. Bahkan modul kamera utamanya tampak sangat menarik dengan penempatan yang sangat anggun di bagian sisi kiri atas punggungnya. Kemudian pada bagian depannya, Realme GT Neo 3T mengusung layar mewah dengan mengandalkan panel AMOLED refresh rate 120Hz dengan instant touch sampling rate 1000Hz. Tentunya sudah barang tentu bakal memberikan akses jaminan performa visual yang sangat tajam dan terkesan begitu realistis. Apalagi ukuran layarnya pun terlihat begitu luas dengan ukuran 6,62 inci dan memiliki rasio 20:9 untuk memastikan tampilan visual non-atraktif. Selain itu, smartphone ini sudah dibekali fitur Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar dari smartphone ini. Sedangkan dalam soal performa, tentu saja tak perlu diragukan lagi mengingat spesifikasi Realme GT Neo 3T ini telah dibekali ragam susunan komponen handal. Realme GT Neo 3T ditenagai oleh chip Snapdragon 870 besutan Qualcomm. Sistem on-chip yang diproses dengan fabrikasi 7 nanometer ini dipadankan dengan GPU Adreno 650. Di mana chip yang diusung oleh HP Android Realme terbaru tersebut telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat, meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan suplai power tinggi. Buat kalian yang bertanya Snapdragon 870 dibandingkan chipset Dimensity 8100 bagusan mana? Berikut ini kami kasih sampel perbandingan chipset Snapdragon dengan chipset Dimensity. Di segi performa dapur pacunya, chipset Dimensity 8100 unggul telak atas sang lawan Snapdragon 870. Di segi baterainya, tampak chipset Dimensity 8100 lebih hemat daya daripada Snapdragon 870 yang gampang boros. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian smartphone Realme GT Neo 3 biasa, lebih bagus daripada Realme GT Neo 3T bahkan Poco F4. Berkat chipset terbaru dari MediaTek yakni Dimensity 8100. Jadi kami rasa ketika masuk pasar Indonesia, smartphone ini patut kalian tunggu perilisannya di Indonesia, karena mampu bisa bersaing dengan Poco F4. Kemudian untuk menjamin aktivitas multitasking, Realme GT Neo 3T telah membenamkan RAM berkapasitas 6GB atau 8GB.
yang mana masing-masing disertai memori internal 128 GB atau 256 GB, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lalu guna memberikan akses grafis tinggi, maka Realme akan menjaga akses olah grafisnya dengan mengandalkan GPU Adreno 650, yang begitu atraktif untuk menjamin tampilan grafik dan begitu smooth. Untuk program operasional sistemnya sendiri, Realme GT Neo 3T mengusung OS Android 12 dengan Realme UI 3 terbaru. Sebagai sistem operasinya, bergerak ke sektor lain, kini saya akan mengungkap sisi kamera dari spesifikasi Realme GT Neo 3T. Dikatakan bahwa kamera dari spek Realme GT Neo 3T menghadirkan teknologi lensa dari Samsung OV6 4B, yang tak lain merupakan brand kamera ternama. Di mana perangkat cerdas kelas premium ini akan menampilkan daya bidik utama 64 megapiksel, sayangnya belum dilengkapi fitur OIS. Kemudian disematkan juga modul ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu Realme GT Neo 3T sendiri juga akan menjamin kehandalan kamera utamanya dengan kemampuan 4K sebagai ketajaman videonya. Sedangkan untuk menjamin kebutuhan selfie, maka Realme pun akan menempatkan lensa kamera depan tunggal beresolusi 16 megapiksel. Menariknya nih guys, pada kamera utama dari smartphone Realme ini sudah dibekali fitur gimbal Hero Ace, yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan atau meminimalisir getaran saat merekam video maupun memotret. Berikutnya, konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Realme GT Neo 3T ini pun juga sangat identik dengan aktivitas keseharian para pengguna. Lalu dalam memberikan akses kemudahan pengguna saat transfer data, maka Realme telah menyematkan fitur handal berupa Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C, dan juga USB On The Go. Sementara itu pada HP Android, Realme GT Neo 3T ini tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Sementara itu di sisi lain tak bisa dipungkiri juga bahwa spesifikasi Realme GT Neo 3T ini pun juga telah dibekali oleh baterai handal sebagai penjamin kebutuhan supply power. HP ini mengusung baterai 5000 mAh dengan fast charging Realme Ultra Dart Charging 80W. Bergerak ke segmen terakhir dari pembahasan kali ini, saya saatnya mengulas harga Realme GT Neo 3T terbaru. Di mana dalam soal harga sendiri, tentu saja sebanding dengan spesifikasi maupun fitur-fitur yang dibawa HP ini. Tentu saja harga yang sudah cukup ideal dan sepadan bila disandingkan dengan kemampuan dan keunggulan HP Android ini. Menariknya nih guys, smartphone ini sudah masuk TKDN Indonesia dengan nomor model RMX3371. Jika sudah disertifikasi TKDN Indonesia, dapat dipastikan smartphone itu akan dirilis ke Indonesia juga. Dan juga smartphone ini sudah dikonfirmasi oleh GSM Arena, yang artinya tidak akan lama lagi smartphone ini bakal rilis ke pasar global termasuk Indonesia. Jika Realme GT Neo 3T datang ke Indonesia, kemungkinan besar langsung berhadapan dengan Poco F4 atau Xiaomi 12 Lite 5G. Jika disandingkan dengan Poco F4, sudah jelas jika Realme GT Neo 3T ini adalah pesaing berat dari Poco F4. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini, kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.